termasuk syirik, sebab membaca zodiak itu telah mendekatkan kita pada kesyirikan. Telah mendekatkan kita kepada kekufuran. Syirik ini adalah dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Pada hari ini kami akan melakukan wawancara, yaitu menguat tugas Al-Islam bersama seorang pemateri yang memang ahli di bidangnya. Sebelum itu, alangkah baiknya lebih kenal dulu ya. Perkenalkan dari kami yaitu Saya Anissa Disanggarwati. Saya Anissa Mulyani. saya M. Fauzan Azima. Saya Rehan Pratama. Saya Fajaridin Nasrul. Saya Yohanda Iksan. Saya Rehan Ardiansa. Saya Muhammad Iqbal. Saksikan channel kami. Sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe. Langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada hari ini, dan terima kasih juga untuk narasumber kita Bapak Hamadi yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini sebagai pemateri. Sebelum itu, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah Pak, kami dari Universitas Muhammadiyah Riau ingin menambah wawasan kami tentang syirik. Jadi menurut pandangan Bapak, syirik itu apa sih? Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Syirik itu bisa membatalkan keimanan kita. Kita percaya akan hal selain Allah, suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah itu kita alihkan ke hal. Misalnya kita percaya bahwa berhala itu macam zaman dulu orang menyembah berhala, membawa berkah, membawa rahmat. Kemudian juga itu penyembahannya terhadap berhala. Kemudian ada juga bukan sebagai penyembahan. Contohnya aja kita mengagung-agung, terlalu berlebihan mengagung-agungkan orang yang soleh. Itu salah satu syirik. Contohnya ada ini makam keramat, ini orangnya soleh, memang betul-betul soleh. Misalnya kita mengunjungi, percaya bahwa makamnya tersebut keramat. Kemudian kita mengambil sesuatu, entah zaman sekarang kan banyak itu perkara, ada yang ambil tanahnya, ini bisa mendapatkan berkah. Kadang memajang foto di rumahnya, ini membawa rahmat berkah di rumah, itu juga merupakan salah satu syirik. Kemudian ada juga syirik kecil yang itu merupakan syirik besar. Syirik kecil itu banyak dalam kebiasaan sehari-hari kita yang kita inginkan, yang tanpa kita sadari. Masalahnya menyombongkan diri itu syirik kecil. Contohnya, ini karena bukan karena saya, kata-katanya seperti itu udah syirik. Kalau nggak ada saya tadi, saya ini udah celaka. Kalau nggak ada saya itu adalah telah nggak makan hari ini. Sebab kenapa itu bisa dikatakan syirik? Karena rezeki atau takdir seseorang itu telah ditetapkan oleh Allah, bukan karena dia, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Mungkin dari penjelasan Bapak tadi masih ada teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan seputar penjelasan Bapak. Mungkin kepada audiens kami persilakan untuk bisa bertanya. Izin bertanya nih Pak. Ya. Nama saya Fajaridin Nasrul. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana menurut Bapak tentang ramalan zodiak itu Pak? Itu apakah termasuk syirik? Kalau zodiak itu sepengetahuan saya, zodiak itu kan orang mempercayai suatu kepercayaan itu terhadap kejadian. Misalnya kejadian suatu bulan, bulan kan. Kalau dia lahir di bulan ini berarti bintangnya ini. Itu termasuk syirik. Sebab apa yang telah Allah tetapkan kepada itu sudah jelas bahwa bulan dan bintang itu adalah penghias langit, penerang langit, juga sebagai pelempar setan. Tertera dalam surat Al-Mulk ayat 5, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin
wa qadna lahum adzabas sa'ir. Itu artinya telah kami hiasi langit yang dekat, kan? Dengan lampu-lampu penerangan. Berarti ibarat lampu-lampu penerangan itu planet, bulan, bintang, kan? Dan kami jadikan lampu-lampu penerangan itu sebagai alat-alat pelempar setan. Nah, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala bagi yang itu bagi orang yang melampaui batas. Kenapa disebut itu termasuk salah satu syirik? Sebab bulan dan bintang itu bukan untuk menentukan takdir seseorang, karakter seseorang, melainkan itu hanya penghias langit yang lebih dekat biar kita indah melihatnya. Kemudian juga salah satu pelempar setan itu telah jelas dalam firman Allah dalam surah Al-Mu'min. Itu merupakan salah satu syirik kalau kita percaya bahwa zodiak itu benar. Baik Pak, izin bertanya Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rehan Pratama. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau kita terlalu mengagung-agungkan seseorang karena dia soleh, itu kan termasuk syirik tuh Pak. Jadi adalah beberapa aliran dalam Islam yang terlalu mengagung-agungkan Rasulullah dibanding Allah, itu apakah termasuk syirik Pak? Kita mengagungkan Nabi Muhammad itu ada caranya juga. Sebenarnya bersolawat, ya kan? Memuliakan, tidak boleh mengejek, gitu kan? Tidak boleh menghina nama Nabi Muhammad. Juga mengagungkan secara berlebihan ini, kita itu percaya kita itu sebetulnya memasuki surganya Allah itu dengan rahmatnya Allah, bukan karena sesuatu. Tapi rahmat Allah ini meliputi, menaungi dengan Nabi Muhammad. Jadi jangan setara berlebihan, jangan putus. Bisa kita ibaratnya berwasilah. Semoga dengan selawat saya mendapatkan rahmat Allah masuk surga. Kan ada janjinya kan, bahwa orang memperbanyak selawat, nanti dia akan menjadi pendamping Rasulullah kelak di surga. Jadi kalau caranya kita berlebihan mengagungkan seseorang macam orang Syiah, itu mengagungkan Ali secara berlebihan sehingga mereka tidak menganggap Nabi Muhammad. Nah, juga orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu pemberi rezeki, itu syirik. Nabi Muhammad itu bisa memasukkan kita ke dalam surga, bukan. Nabi Muhammad itu dengan rahmatnya Allah, dengan kita mengagung memuliakan Nabi Muhammad, itu kita mendapat rahmatnya Allah, baru kita masuk surga. Kurang lebih perantara. Perantara, iya. Jangan secara berlebihan seperti itu. Macam dengan berselawat, dengan berselawat kita secara mutlak dengan kata solawat itu kita masuk surga, bukan karena rahmat Allah. Berarti itu kan secara tidak langsung kita putus keselawatnya itu bukan ke Allah. Padahal selawat itu benar. Dengan berselawat kita rezeki mudah, ya kan, benar. Nanti kita di YouTube salah kata selawat pun bukan ustaz juga kan. Jadi ibaratnya pemikiran kita berdiskusi kan. Benar selawat itu bisa mengantarkan kita masuk surga, murah rezeki dengan rahmatnya Allah, karena Allah telah berjanji dengan berbanyak selawat kita mendapatkan hal yang telah dijanjikan oleh Allah. Baik, makasih Pak. Teman-teman ada yang bertanya ini? Ya. Kalau sebelumnya saya ingin perkenalan diri terlebih dulu, nama saya Fadli. Jadi saya ingin bertanya Pak, kalau kita ini terkait zodiak tadi ya Pak. Ya. Kalau kita hanya sekedar membaca zodiak tapi tidak terlalu mempercayainya, apa boleh? Tidak boleh. Itu sesuatu yang mungkar, itu mutlak mungkar, tidak boleh dipelajari, tidak boleh bermain-main dengan hal yang dilarang. Itu sebab membaca zodiak itu telah mendekatkan kita pada kesyirikan, telah mendekatkan kita kepada kekufuran. Nah, itu tidak boleh. Sedangkan syirik ini adalah dosa besar, ya kan? Dosa paling besar syirik, ya kan? Sedangkan zina aja, walaupun nggak sebesar dosa syirik, itu mendekatinya saja itu tidak boleh. Apalagi membaca membaca zodiak, apalagi kadang pun dengan kita secara tidak langsung membaca hanya iseng-iseng, secara tidak langsung psikologis kita itu bakalan terbentuk sendiri. Seru nih
besok-besok oh iya kejadian ke diri dia kan, padahal itu sudah takdir Allah kejadian ke diri dia sesuai zodiak. Jadi terang-terangan dia nanti percaya pada zodiak, maka itu kita larang untuk kita membaca zodiak, walaupun hanya bermain-main untuk iseng-isengan itu dilarang, bahkan haram lah hukumnya. Sedangkan mendekati zina aja tidak boleh, apalagi kita mendekati kemusyrikan, itu tidak boleh. Kasih apa? Ini bertanya Pak. Ya, Perkenalkan nama saya Anissa Mulani. Kira-kira ada nggak Pak ayat atau hadis yang membahas secara spesifik tentang zodiak itu kan ayatnya tadi itu sudah jelas. Zodiak ini kan dengan melihat bulan bulan dan bintang ya gitu ya. Nah, abang kurang tahu juga ini apa namanya masalah zodiak ini. Kan sudah langsung kan orang lahir bulan ini, berarti bintangnya ini. Nggak tahu apa namanya Libra dia siapa nggak tahu, gak jelas kan. Nah, itu ayatnya sudah jelas, itu kan masalah takdir jatuhnya. Takdir kan ada takdir qadar dan qadar. Kenapa kita mempercayai zodiak bahwa kita lahir bulan ini, kita akan sifat kita akan seperti ini. Sedangkan yang diciptakan oleh Allah langit dan bintang-bintang dan bulan itu hanya untuk seperti ayat surah Al-Mulk tadi ayat 5, itu hanya untuk hiasan di langit dan juga sebagai pelempar setan. Yang zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad itu kan setan kan ada darinya kan bersusun-susun untuk sampai kalian mencari informasi itu dilempar pakai bintang. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya Pak, Ya. mau apa? Perkenalkan dulu nama diri saya Iwan Daiksan, ingin bertanya kepada Bapak, kalau misalnya kan ini kan orang udah banyak yang mempercayai, biar orang tua nggak mempercayai lagi apa gimana Pak? Yang pertama sekali kita larang karena memang tidak bisa kita pungkiri zodiak itu udah mewabah, bukan hanya kaum non muslim aja. Zodiak itu kalau nggak salah itu dari Yunani ya. Kepercayaan Yunani kan. Sekarang ini bukan hanya orang Yunani, orang Kristen, Buddha, Hindu, Islam pun mayoritas di Indonesia itu yang kita tengok di sosial media itu kan percaya itu. Aku seru-seruan ini segala macam kan, mempercayai bahwa lahir ini karakternya ini. Itu kan yang secara langsung kita pungkiri itu sedang mewabah sekarang kan. Caranya ya kita kuatkan iman. Dengan apa caranya ya? Syahadat yang benar. Dia percaya sama Allah dan Rasulullah itu utusannya. Kemudian rukun iman. Zodiak ini kan jatuhnya ke ramalan kan. Ramalan bisa kita katakan mereka itu dukun kan, orang dukun kan. Ya, Allah melarang kita untuk mendatangi para peramal dan dukun. Walaupun mau percaya atau tidak percaya gak usah datangi. Kecuali dengan maksud tertentu. Kemudian cara yang keduanya ya kita belajar ilmu. Belajar ilmu agama. Dan sekarang kan gampang, nggak bisa malas ke kajian, kayak YouTube, ke Google, bisa kan? Yang kedua, malas ke kajian ya, sangat serius sama kawan itu ngobrol-ngobrol masalah, sekarang ngobrol perkara iman gitu kan. Ini kan terkait zodiak ini perkara iman kan. Itu kan ya hadisnya juga ada itu. Hadis abang apa tadi kan dari Abu Hurairah, barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau peramal lalu dia percaya pada apa yang dikatakannya, maka dia telah mengingkari atau kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Ahmad. Makanya kita belajar itu berusaha hiraukan zodiak, belajar untuk ilmu agama. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, saya mau menanya tentang yang dibahas barusan. Ini kan kita ada membahas tentang zodiak nih Pak. Apa bahaya atau dampak yang kita dapat bahaya atau dampak yang kita dapat setelah mempercayai zodiak nih Pak? Bahaya yang pertama sekali itu kita kufur, iman kita batal. Ibarat kita telah berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempercayai peramal, dukun kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu kita syirik, iman kita batal. Cara nanggulanginya ya kita harus tobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mengulangi lagi.
Bahaya yang kedua, sholat kita itu saat kita mendatangi peramal atau mempercayai zodiaknya, banyak lagi hanya sekedar membaca itu juga termasuk juga sih salah satu kata para ulama kan. 40 hari itu sholat kita tidak sah. Bukan tidak sah, cuma tidak berpahala. Itu ada hadisnya, itu di hadis Abu Daud, riwayat Muslim, At-Tirmidzi juga. Barang siapa yang datang ke tukang ramal lalu mempercayai apa yang dikatakan, maka sholatnya tidak diterima atau tidak sah. Itu bahaya yang kedua. Yang kemudian bahaya yang ketiga itu kepada mental kita sendiri. Kenapa abang bilang kepada mental? Kita nanti terganggu bahwa bulan ini pas kita baca kok jelek, nasib gue sedih kok ini, pusing, ya kan? Iya. Terbawa tuh pusing. Kita tahunya memang jangan secara tidak langsung kan menghambat langkah kita kan. Kita mikirin zodiak saya nih hari ini bulan ini tidak sesuai, apa namanya, nggak mengenakan lah kan. Itu malah mempengaruhi mental, jadi menghambat kita untuk bergerak ke depan. Jadi ya terjadilah sebenarnya rezekinya mampet. Misalkan dagang dia kan, dagangku bulan ini anjlok nih sesuai zodiak katanya kan. Wah ini kemana nih, nggak fokus lagi kerjanya, dagangnya kacau, jadi rezekinya mampet. Sedangkan rezeki itu kan udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala kan. Itulah dampaknya kayak keimanan. Apa tadi satu lagi? Kufur, iman batal kan, sholat tidak sah sama 40 hari. Kemudian ke mental, ke mental yang kedua itu merasa sombong, merasa terlalu pede, percaya diri, karena zodiaknya hari itu menyenangkan. Sudah ada gambarnya ya, aku ini, jadi enteng nih. Mau ngapain pun zodiakku bagus nih. Tahunya mampet juga kan, rezekinya kan, kesehatannya terganggu juga. Seperti itulah, ada 4 itulah yang abang tahu, 4 itu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, bisa Bapak simpulkan tentang materi kita hari ini? Untuk masalah syirik ini, kita jangan bermain-main, jangan menganggap ini mudah, sebab ini membatalkan keimanan. Apabila kita telah terjerumus dalam kesyirikan, maka pahala dan kebaikan-kebaikan kita yang lalu itu terhapus. Sebab kita sudah kufur, ibaratnya sudah menduakan Allah. Sedangkan semua yang terjadi ini di bumi dan di langit ini adalah miliknya Allah, kehendaknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaannya Allah langit dan bumi. Jadi kita jangan menganggap sepele, jangan menyombongkan diri. Sombong itu juga salah satu sifat termasuk syirik juga. Hindari. Kemudian kita harus rajin belajar, membaca, mending daripada ngegame apa kan, belajar perkara iman, itu yang penting. Karena ada rukun iman. Kalau masalah syirik ini jatuhnya kalau ke zodiak tadi mengkufuri iman kita yang terakhir, qadar dan qadar. Sebab ketentuan dan ketetapan Allah itu telah diatur, bukan pada bulan dan bintang. Baiklah, dengan berakhirnya sesi pertanyaan ini, maka berakhirlah pada kegiatan kita pada hari ini. Kami selaku host mewakili teman-teman yang sudah hadir ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Lebih kurang kami mohon maaf. Saya Rian Adiansah, Saya Fauzan Azima. kami pamit undur diri sebagai host. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.